Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua pada sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini berada di materi kelas 10 ya. Dia termasuk bab dari fungsi sendiri, di mana nanti di materi kelas 10 fungsi itu yang akan dipelajari fungsi komposisi dan kemudian ada fungsi inverse juga. Tapi kita fokus dulu di fungsi komposisinya terlebih dahulu. Namanya komposisi, ini intro dulu ya. Ketika kita mengkomposisikan sesuatu, pasti komponen kita lebih dari satu. Nah, komponen apa di sini? Namanya kita mengkomposisikan fungsi, berarti fungsinya lebih dari satu. Ya minimal dua ya, minimal dua. Kita ke pengertian fungsi komposisi terlebih dahulu. Jadi, fungsi komposisi itu adalah dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut komposisi fungsi. Yang sudah Kak Ika jelaskan sebelumnya ya, bahwa yang harus digunakan itu adalah minimal dua fungsi. Yang di sini disimbolkan dengan f dan g, tapi tidak menutup kemungkinan fungsinya itu lebih dari dua, bisa juga 3, 4, 5, bahkan sejuta pun bisa sebenarnya kita mengkomposisikan fungsi. Ya. Kemudian ini notasi dari komposisi sendiri ya. Jadi komposisi dari fungsi G dilanjutkan dengan fungsi F ditulis sebagai F bundaran Gx. Itu bukan O kecil ya, tapi bundaran. Ini simbolnya, notasinya. Sehingga kadang anak-anak bacanya Fok gitu aja langsung. Bisa dibaca Fok ya, tapi sebenarnya aslinya ngomongnya adalah F bundaran G. Nah, jadi notasinya F bundaran G X itu sama dengan fungsi F yang di dalamnya terkandung fungsi G. Nah, di sini ada syarat-syaratnya aja bahwa ketika kita mengkomposisikan fungsi berarti ring dari G-nya ya, RG irisan DF tidak sama dengan 0. Ingat ya, RG itu apa? Ring dari G atau daerah hasil dari G ketika diiriskan dengan domain dari F itu tidak sama dengan 0 atau ada. Ya. Dengan domainnya, akhirnya domain FOG-nya atau domain F bundaran G-nya sama dengan X anggota domain dari G, di mana Gx-nya itu adalah anggota dari domain F. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke soal aja ya. Kadang matematika mungkin lebih real ketika sudah masuk ke angkanya dibanding ngomong definisinya. Di sini Kak punya soal pertama, fx sama dengan 2x plus 1, kemudian gx-nya adalah x min 2 per 3x plus 1. Lah, pertama yang kita coba cari adalah FOG-nya, F bundaran G-nya. Sama dengan, ingat ketika mengkomposisikan fungsi, ya, itu fungsi yang belakang dimasukkan ke depan. Bukan yang depan dimasukkan yang belakang ya. Maksudnya yang kayak kamu ngomong depan belakang itu, misalkan kita cari FOG, F bundaran G ini. Berarti yang depan F, yang belakang G. Sehingga yang kita masukkan adalah fungsi G-nya ke dalam F. Ingat, beda ya soalnya nanti. Jadi ketika kita mengkomposisikan fungsi, yang belakang selalu dimasukkan ke depan. Sehingga F bundaran G X itu sama dengan fungsi F yang dimasuki oleh fungsi G. Makanya nulisnya jadi F dalam kurung Gx. Selanjutnya, Gx-nya diubah dengan yang sudah diketahui ya. Jadi Gx-nya diubah jadi X min 2 per 3X plus 1. Sehingga menjadi 2 kali X min 2 per 3X tambah 1 tambah 1 belakangnya. Kak, kok bisa jadi berubah kayak gitu sih? Yang perlu kamu perhatikan coba ya, sebelum langkah ini kan diketahui fx-nya itu 2x tambah 1. Kamu bayangkan aja kalau
fx sama dengan 2x tambah 1. Kalau KIK ubah jadi FA, kan berarti berubah jadi 2A ditambah 1. Ya. Kalau jadi FB, berarti 2B tambah 1. Nah, di sini kan jadi FG. Seharusnya jadinya 2G plus 1. Atau di situ kan jadi F X min 2 per 3X plus 1 sehingga 2 kali X min 2 per 3X plus 1 plus 1. Dimasukkan ya. Nah, ini dijabarkan saja. Jadi 2X min 4 dikalikan 1 ya. Ditambah 3X plus 1 per 3X plus 1. Dari mana 3X plus 1 yang belakang? Itu dari disamakan penyebutnya. Jadi kita kan punya plus 1 di belakang. Karena penyebut kita 3X plus 1 sehingga disamakan penyebut jadi 3X plus 1 per 3X plus 1. Kemudian ketika disederhanakan hasilnya jadi 5X min 3 per 3X plus 1. Oke, ini hasil dari F bundaran G. Sekarang, Kak Ika mau cari yang G bundaran F. Loh, nggak sama tak, Kak? Nah, ini coba kita buktikan ya, sama apa enggak sih hasilnya? Kan seperti yang Kak Ika jelaskan tadi bahwa F bundaran G. Tadi kan G-nya dimasukkan ke dalam F. Sekarang kita cari G bundaran F. Berarti apa? F-nya yang dimasukkan ke dalam G. Beda ya. Ingat, yang belakang dimasukkan ke yang depan. Nah, G bundaran F jadi G yang di dalamnya ada Fx. Nah, kemudian Fx-nya digantikan dengan 2x plus 1. G yang memuat 2x plus 1 sama dengan, kan kita punya G itu X min 2 per 3X plus 1. Lah, setiap X kan digantikan dengan 2X plus 1. Sehingga jadinya 2X plus 1 min 2 per 3 kali 2X plus 1 plus 1. Ini dijabarkan aja jadi 2X plus 1 min 2 ya. Jadi 2X min 1 per 6X plus 4. Nah, dilihat dari sini, apakah sama F bundaran G dengan G bundaran F? Tidak sama. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan adalah F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ini kesimpulannya ya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti ketika misalkan suatu kasus ya, itu FOG bisa sama dengan GOF juga bisa ya. Tapi secara umum FOG tidak sama dengan GOF. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, berikutnya ini Kak Ika mau ambil contoh ketika kita punya fungsi lebih dari 2, 3 ya. Kak, kok nggak kasih yang fungsinya 5 aja? Boleh, kamu coba sendiri ya. Jadi Kak Ika ini coba yang fungsinya 3. Sebenarnya meskipun sampai 5, sampai 10 pun bisa loh. Jadi ini kita punya fx sama dengan x min 3, gx-nya x kuadrat, hx-nya 1 per 2x ya. Nah, kita cari F bundaran G bundaran H, X itu seperti apa. Ingat kayak Kak bilang tadi, yang belakang dimasukkan yang ke depan. Ini kan ada 3, ada F, ada G, ada H. Berarti H-nya dimasukkan dulu ke FOG, kemudian hasilnya dimasukkan ke F. Nah, ini sama dengan F bundaran G digantikan 1 per 2X ya, X-nya. Nah, jadi H-nya sudah masuk terlebih dahulu. Setelah H-nya masuk, H ini dimasukkan ke dalam fungsi G, di mana G itu kan X kuadrat, sehingga H-nya yang 1 per 2X itu jadi 1 per 2X kuadrat. Ingat, biasakan pakai kurung biar lebih teliti. Kemudian setelah dimasukkan, di sini kita jabarkan ya. Jadi 1 per 4x kuadrat. 1 dikuadratkan tetap 1. 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Setelah ketemu 1 per 4x kuadrat, ini dimasukkan ke dalam F yang terakhir. Sehingga jadinya kan 1 per 4x kuadrat min 3. Disamakan penyebut ya. Nah, jadi 1 min 12x kuadrat per 4x kuadrat. Sampai sini, semoga nggak bingung ketika kita mengkomposisikan lebih dari 2 fungsi.
Ya. Selanjutnya, di komposisi ini sebenarnya masih masuk. Oke, selanjutnya ini kita menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Ya, jadi kan yang sebelumnya itu kita punya komponen-komponennya, mencari komposisinya. Sekarang dibalik, sudah punya komposisinya, kita mau cari komponennya. Jadi, jika diketahui sebuah fungsi komposisi, maka fungsi komposisi tersebut dapat diuraikan kembali atas beberapa fungsi pembentuknya. Jadi, yang tadi kayak bilang, yang diketahui F bundaran G-nya dan Fx yang ditanya Gx-nya. Atau sebaliknya, F bundaran G dan Gx yang diketahui yang ditanya adalah Fx. Di soal halo. Soal 1. Yang diketahui F bundaran G-nya adalah 3x kuadrat min 6x ditambah 5. Kemudian Fx-nya adalah 3x plus 5. Ditanyanya Gx. Oke, yang kita perlu garis bawahi ya. Ini soal yang diketahui adalah komposisinya F bundaran G dan fungsi yang depan. Siapa? Itu Fx. Sehingga yang diketahui adalah komposisi dan fungsi yang depan. Karena apa? Karena nanti akan ada dua tipe. Soal pertama ini adalah komposisi dan fungsi yang depan. Nanti soal berikutnya Kak kasih contoh penyelesaian untuk yang diketahui komposisi dan fungsi yang belakang. Karena penyelesaiannya berbeda ya. Kita buat ciri-ciri seperti ini biar kalian ketika menyelesaikan itu tidak bingung. Jadi soal pertama ini adalah soal yang diketahui komposisi plus fungsi yang di depan. Otomatis yang ditanya yang belakang. Oke. Kita jabarin seperti ini. Soalnya kita tulis ulang. F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, menurut definisi ya, F bundaran G itu kan berarti fungsi F yang dimasuki oleh fungsi G. Jadi ditulis jadi F dalam kurung Gx sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 5. Yang ruas kanan tetap ya, nggak kita ubah dulu, kita mainnya di ruas kiri. Nah, ruas kirinya diubah lagi. F yang dimasuki G itu jadi apa? Fx sendiri itu kan 3x plus 5. Berarti kalau Fg harusnya 3G plus 5. Makanya di sini yang ruas kiri jadi 3Gx plus 5. Yang ruas kanan tetap 3x kuadrat min 6x tambah 5. Kemudian kita pindah ruasnya ke sebelah. Kita pindah angka 5-nya ya ke ruas sebelah kanan. Plus 5 itu kan pindah jadi min 5. Sehingga 3Gx sama dengan 3x kuadrat min 6x. Plus 5 min 5 kan jadi 0. Oke. Karena yang kita cari Gx, tinggal satu langkah lagi. Dari 3Gx ke Gx diapakan? Yap, dibagi 3. Jadi semua dibagi 3, jadi Gx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, sampai sini sudah jelas? Oke. Ini memang ketika yang diketahui komposisi dan fungsi yang depan itu penyelesaiannya gampang ya. Nanti soal yang kedua agak sedikit ada sesuatu. Yang jelas semoga soal yang pertama ini jelas ya untuk kalian karena tinggal mengubah F bundaran G-nya menurut definisi seperti apa, kemudian kita operasikan sampai akhirnya ketemu Gx-nya. Ya. Next. Oke, di soal yang kedua ini, soal 4, soal 2 ya harusnya. Yang diketahui adalah G bundaran F adalah x kuadrat ditambah 2x min 3. Kemudian Fx sama dengan 2x min 1. Ya, yang ditanya Gx-nya. Oke, bedanya sama soal yang pertama tadi. Yang soal yang pertama itu kan yang diketahui komposisi dan fungsi yang depan. Sekarang soal berikutnya ini adalah yang diketahui adalah komposisi dan fungsi yang belakang. Yang ditanya yang depan, dibalik ya. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan untuk penyelesaiannya. Kita coba dulu. Berarti G bundaran Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3. Kita tulis ulang ya yang diketahui. Kemudian
yang ruas kiri kita ubah bentuk dari G bundaran F menjadi G dalam kurung Fx menurut definisi ya, sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Setelah itu kita masukkan Fx-nya, karena Fx-nya yang diketahui 2X min 1 jadi G dalam kurung 2X min 1 sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Ingat, itu jangan dijabarin jadi 2Gx min 1 ya. Karena ini bukan perkalian, ini fungsi komposisi. Jadi 2X min 1 itu dimasukkan ke dalam G, bukan dikali dengan G. Nah, setelah prosesnya sampai seperti ini, kita kan mau mencari Gx, sehingga harusnya 2X min 1 itu kita ubah jadi satu variabel yang lain, sehingga kita perlu di sini memakai suatu permisalan ya. Oke, di sebelah kanan tuh muncul kotak. Misal A sama dengan 2X min 1. Boleh kita misalin variabel, mau nama KI dimisalin I sama dengan 2X min 1 juga nggak apa-apa. Nama kalian misalnya Betran, boleh B sama dengan 2X min 1. Terserah variabelnya, yang penting jangan pakai X menurut KIK. Kalau sudah ada X, jangan pakai X biar kita nggak rancu. Jadi kita misalkan dengan variabel lain. Jadi di sini KIK pakai A sama dengan 2X min 1. Oh ya, perlu KIK garis bawahi juga bahwa inilah bedanya ketika yang diketahui komposisi dan fungsi yang belakang. Kita pasti menggunakan yang namanya permisalan ya. Kalau soal yang sebelumnya tadi kan enggak pakai permisalan, jadi bisa langsung jalan terus gitu aja. Tapi ketika yang diketahui komposisi dan fungsi yang belakang, kita bakal selalu pakai permisalan. Ini bisa dijadikan salah satu ciri-ciri ya menurut KIK. Jadi ketika yang diketahui yang belakang kita pakai permisalan. Oke, setelah kita misalin A seperti itu, kita harus cari X-nya itu seperti apa. Setahap dulu, sehingga 2X sama dengan A plus 1. Satunya itu dipindah ruas ya, jadi min 1 dipindah ke kiri jadi A plus 1. KIK ubah ruasnya. Kemudian ketika kita mau cari X, berarti X sama dengan A plus 1 per 2. Buat apa sih Kak ini? Buat menggantikan pekerjaan kita. Kita teruskan ya. Oke, bisa dilihat. Jadi yang awalnya G dalam kurung 2X min 1 itu berubah jadi GA. Kenapa? Karena kita sudah memisalkan 2X min 1-nya dengan variabel A. Setelah kita gantikan 2X min 1 dengan variabel A, maka semua variabel X di ruas kanan juga harus kita ganti dengan yang ada variabel A-nya. Apa di situ? X-nya akan berubah jadi A plus 1 per 2. Sehingga kalau X kuadrat ya berubah jadi A plus 1 per 2 kuadrat ditambah 2X jadi 2 kali A plus 1 per 2 min 3. Kemudian kita perlu menjabarkan saja. A plus 1 dikuadratkan jadi A kuadrat plus 2A plus 1 per 4. Ingat 2-nya juga dikuadratkan jadi per 4. Kemudian setelah itu 2 kali A plus 1 per 2. 2-nya bisa dicoret jadi tinggal A plus 1 di min 3 jadi A min 2. Kemudian kita samakan penyebut ini ya. Jadi A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 ditambah 4 A min 8 per 4. Sebenarnya sampai sini kurang setahap lagi ya. Jadi ada 2A, ada 4A di situ, jadi bisa digabungin. Nah, nulisnya bisa jadi seperti ini nih. 1 per 4 dalam kurung A kuadrat ditambah 6A min 7. Ya, boleh ditulis A kuadrat ditambah 6A min 7 per 4 juga boleh. Boleh ditulis 1 per 4 kali bla 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 itu boleh. Oh iya, Kak Ika lupa. Jadi karena yang ditanyakan adalah Gx, sehingga sebenarnya di hasil akhir GA ini kita harus mengubahnya. GA-nya itu diubah jadi Gx lagi. Jadi yang awalnya hasilnya GA sama dengan 1 per 4 A kuadrat ditambah 6A min 7, kita ubah jadi Gx sama dengan 1 per 4 dalam kurung X kuadrat ditambah 6X min 7. Tapi mengubah dari variabel ke X itu ditunggu
hasil paling akhir ya. Jadi kalau sudah akhir kayak gini hasilnya baru diubah ke variabel X lagi. Ya. Oke. Itulah tipe-tipe dari menentukan fungsi kuadrat ya. Menentukan komponen fungsi komposisi. Jadi ada dua tipe tadi, Kak Ika bahas lagi. Ketika diketahui komposisi dan fungsi yang di depan, kita bisa langsung cari fungsi yang belakang. Kemudian tipe kedua adalah ketika diketahui komposisi dan fungsi yang belakang seperti ini, jadi kita pakai metode permisalan. Oke, baik. Mungkin sekian dari Kak Ika. Semoga apa yang Kak Ika jelaskan bisa dipahami. Jika kurang bisa dipahami, kita bisa memanfaatkan layanan SOS. Jadi bisa menghubungi Kak Ika langsung menggunakan WA yang sudah tertera. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan soal, karena matematika itu tidak bisa tanpa latihan soal, nggak bisa dibaca aja. Oke, Kak Ika akhiri pertemuan kita lewat PPT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.